Stop, jangan di skip. Saya yakin teman-teman yang berkunjung kepada video ini adalah orang-orang yang memiliki nasib yang sama, yaitu terlilit utang piutang. Ya, tepat sekali sahabat melihat video ini, karena dalam video ini saya akan memberikan solusi sebuah amalan dahsyat untuk melunasi hutang. Simak videonya sampai selesai. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besar harapan kami semoga kita semua yang sedang tertimpa masalah hutang piutang, semoga segera Allah lunaskan melalui cara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mengenai ayat 1000 dinar, saya pernah berkunjung ke suatu kampung yang berada di Cipatujah. Di sana saya menemukan seseorang yang memang beliau adalah orang yang sangat sukses, luar biasa. Tak akan saya sebutkan namanya, namun ini adalah sebuah inspirasi untuk kita semua. Saya berdialog bersama beliau dan saya mengelontarkan sebuah pertanyaan kepada beliau yang terlihat sukses tersebut. Saya bertanya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan? Kemudian beliau menjawab, tentu saja saya mengalami kesulitan, yaitu pada saat COVID-19, pada saat Corona. Pada waktu itu saya memiliki hutang ke bank sampai 150 juta. Usaha saya bangkrut, usaha saya sama sekali tidak bisa dipertahankan, kebutuhan semakin banyak karena tidak bisa kemana-mana. Maka dari itu hutang pun menjadi besar ke bank. Lalu saya tanyakan, lalu bagaimana solusinya? Beliau menjawab, saya mengamalkan sebuah amalan yang disebut 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini selalu saya bacakan setiap malam selepas tahajud. Pada waktu itu saya tidak menyangka sampai di titik ujian yang sangat berat, sampai pada akhirnya saya berniat menjual rumah. Namun berat hati karena rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah yang biasanya dipakai anak-anak untuk mengaji Iqra, mengaji Al-Quran. Jadi intinya rumah itu sayang untuk dijual karena rumah itu dipakai anak-anak kampung pengajian. Nah, di sanalah saya meminta kepada Allah, meminta keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala sambil mengamalkan ayat 1000 dinar. Nah, tiba saatnya saya sudah bulat untuk menjual rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut memang saya hargai 150 juta untuk melunasi hutang saya. Saya sudah ada perjanjian dengan orang yang akan membeli tanah itu, dengan orang yang akan membeli rumah itu, kita akan bertemu, kami akan bertemu di waktu asar, ya, di waktu asar. Namun sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, tahu apa yang terjadi? Di hari itu sebelum waktu asar, waktu masih zuhur, tiba-tiba ada seorang tamu yang masuk ke dalam rumah. Beliau mengucapkan salam dan kami pun, kata beliau ya, dan kami pun mempersilahkan masuk. Nah, ketika masuk dilihat-lihat kok orang ini asing, gak kenal sama sekali. Oleh karenanya tuan rumah pun yang akan menjual rumah tersebut tidak bicara apa-apa. Sehingga sang tamu tersebut membuka pembicaraan, membuka obrolan dengan kalimat,
Untuk apa kamu menjual rumah ini? Nah, di sana sang saudagar kaya ini, yang sekarang saya bilang saudagar kaya itu sekarang ya, bukan dulu, karena dulu pernah bangkrut. Kemudian saudagar kaya ini heran, dari mana Anda tahu kalau saya mau menjual rumah sedangkan saya tidak berbicara kepada siapa-siapa terkecuali terhadap orang yang akan membeli rumah ini. Nah, kemudian si tamu itu berkata, gak usah dijual, itu kan tempat anak-anak pengajian. Memangnya kamu mau jual rumah ini buat apa? Ya, dijawab saja, karena memang ada sangkut paut hutang piutang 150 juta ke bank karena usaha sedang bangkrut, sedang sama sekali tidak bisa dipertahankan karena COVID-19. Nah, setelah itu tiba-tiba sang tamu mengatakan, ya sudah, kamu jangan khawatir, rumah itu jangan dijual. Ini saya kasih uang 150 juta, kamu pakai untuk melunasi hutang kamu ke bank dan kamu bisa usaha kembali. Akhirnya beliau pun juga merasa kaget, tiba-tiba datang orang ngasih uang 150 juta untuk membayar hutang ke bank dan itu tidak kena sama sekali. Sampai bersalaman, sampai berpamitan, dari pamitan tersebut sampai sekarang orang yang ngasih uang 150 juta itu tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui siapa sebenarnya beliau. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, dengan uang 150 juta tersebut, saudagar kaya ini membayar hutangnya ke bank lalu kemudian memulai usaha kembali, dan tepat di tahun 2024 ini kemarin saya bertemu, beliau sudah sukses kembali. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah nyata tersebut, ini dari kisah kehidupan ya, kisah nyata. Ini mengenai tentang keutamaan ayat 1000 dinar. Lalu apa sih ayat 1000 dinar ini? Ayat 1000 dinar ini adalah ayat yang terkandung di dalam surah At-Tolak pada ayat kedua dan ketiga secara keseluruhan. Berikut ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap segala sesuatu. Al-Quran surah At-Tolak ayat 2-3. Ayat 1000 dinar merupakan ayat Al-Quran yang mempunyai banyak sekali keistimewaan. Ayat yang sering dikaitkan dengan kerezekian ini bisa ditemukan pada surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah sahabat, keutamaannya adalah yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang rajin mengamalkan ayat 1000 dinar ini, maka ia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat ini dimulai dengan wa may yatawakkal. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang senantiasa terus berusaha namun hasilnya dipasrahkan, digantungkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kalimat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, berarti jika kita sering mengamalkan ayat ini, insya Allah kita semua akan mendapatkan sifat ketakwaan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika kita mengamalkan ayat 1000 dinar ini, akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya,
Membaca ayat 1000 dinar merupakan salah satu bentuk ketakwaan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan hidup. Inilah kenapa ayat 1000 dinar juga diyakini sebagai doa yang bisa memudahkan segala urusan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Allah akan menuntaskan permasalahan rezeki orang-orang yang bertakwa. Allah juga akan memastikan kehidupan orang yang bertakwa akan selalu dalam kondisi cukup dan tidak kekurangan rezeki. Sehubungan dengan ayat ini, ayat 1000 dinar dikenal sebagai ayat yang bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya dengan izin Allah. Kemudian yang keempat, Allah yang sudah menetapkan segala sesuatu. Seseorang tidak akan bisa mencelakakan seseorang yang bertakwa kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi bukti yang cukup bahwa Allah sudah memberikan ketetapan atas segala sesuatu, termasuk soal rezeki ataupun pertolongan yang diberikan untuk menghadapi permasalahan yang dimiliki. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pun berpesan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kapan waktu terbaik untuk mengamalkan ayat 1000 dinar ini? Waktu yang terbaik untuk mengamalkan ayat 1000 dinar ini yang pertama sehabis sholat tahajud. Sehabis sholat tahajud sampai subuh itu jangan sampai putus, hitungannya gak dihitung. Baca terus menerus dari mulai selesai sholat tahajud sampai datang waktu subuh, itu dibaca terus. Wa may yattaqillah ayat 1000 dinar terus baca. Insya Allah dengan jumlah yang tidak ditentukan, insya Allah hutang piutang kita akan segera selesai, akan segera lunas. Bahkan mungkin setelah ini kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari jalan yang tidak diduga sebelumnya. Bahkan mungkin Allah akan mempertemukan kita dengan seseorang yang akan membantu kita, walaupun bahkan mungkin orang tersebut belum pernah kita kenal sebelumnya, seperti halnya yang sudah saya kisahkan di kisah nyata di awal tadi. Baik sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, semoga video ini menjadi sebuah kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan ketik qabiltu di kolom komentar agar kita bisa mengamalkan ayat 1000 dinar ini bersama-sama. Bacalah selepas sholat tahajud sampai waktu subuh dengan jumlah yang tidak terhitung semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.